Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita kembali lagi bertemu dalam rangka diskusi terkait dengan tema-tema yang sekiranya patut kita untuk diskusikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendiskusikan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada dalam ranah pendidikan Islam. Nah, dalam hal ini di samping saya sudah ada partner saya, Ibu Rante Mapasanda, dan saya sendiri, Iman Aruman, yang kita akan mencoba mendiskusikan hal-hal yang menjadi hangat untuk kita perbincangkan. Nah, dalam hal ini tema yang akan kita diskusikan yaitu terkait dengan bagaimana kebijakan pendidikan Islam di masa pemerintahan Orde Baru. Nah, mengingat bahwasanya banyak kebijakan-kebijakan pemerintah melalui di masa-masa Orde Lama, kemudian di masa transisi di masa Orde Baru kali ini. Nah, untuk itu mari kita diskusikan. Selamat menyaksikan apa yang kemudian akan kita perbincangkan dalam kesempatan kali ini. Ya, baik, kita akan langsung apa yang kemudian kita akan diskusikan terkait dengan tema kita pada hari ini. Bersama saya ada Ibu Rante. Bagaimana kabarnya, Ibu? Ya, alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Terkait tema kita pada hari ini yaitu terkait dengan kebijakan pendidikan Islam di masa Orde Baru, Ibu. Sebagaimana kita ketahui di masa Orde Baru ini, di masa transisi dari Orde Lama menuju Orde Baru, di mana periodisasinya itu mulai dari tahun 1966 sampai 1998. Baik, saya mau dengar dulu tanggapan dari Ibu terkait dengan pandangan Ibu kebijakan pendidikan Islam di masa Orde Baru itu seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan tanggapan terkait dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan Islam di masa pemerintahan Orde Baru. Bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru itu ada banyak kebijakan pemerintah khususnya dalam pendidikan agama Islam. Salah satu diantaranya adalah mata pelajaran agama di sekolah dijadikan sebagai mata pelajaran umum, ya, mulai di SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi. Oke, baik. Jadi artinya pendidikan Islam itu menjadi suatu hal yang wajib di sekolah umum, seperti begitu. Oh yes, ya kita ketahui bahwasanya memang pendidikan Islam dalam hal ini pendidikan agama itu telah diatur dalam TAP MPR nomor 27 tahun 1966. Iya. Jadi kemudian ya itu ya Bu, yang pertama jadi mesti memang penanaman pendidikan Islam melalui pendidikan Islam itu melalui kebijakan pemerintah di tahun dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Iya, seperti begitu. Oke, mungkin yang lain Bu? Seperti kita ketahui juga kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan agama Islam ini dituangkan dalam surat keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Itu menjadi dasar atau regulasi dalam mengambil sebuah kebijakan untuk mensukseskan pendidikan agama Islam. Salah satu diantaranya adalah mata pelajaran agama di sekolah dijadikan sebagai mata pelajaran umum, ya, mulai di SD, SMP,
SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Oke, baik, baik. Jadi artinya pendidikan Islam itu menjadi suatu hal yang wajib di Iya, sekolah umum, ya. seperti begitu. Oh yes, ya kita ketahui bahwasanya memang pendidikan Islam dalam hal ini pendidikan agama itu telah diatur dalam TAP MPR nomor 27 Iya. ya tahun 1966 ya. Iya. Jadi kemudian ya itu ya Bu yang pertama. Jadi mesti memang penanaman pendidikan Islam melalui pendidikan Islam itu melalui kebijakan pemerintah di tahun dimulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Iya, seperti begitu. Oke, mungkin yang lain nih Bu? Seperti kita ketahui juga kebijakan pemerintah terkait dengan pendidikan agama Islam ini dituangkan dalam surat keputusan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Itu menjadi dasar atau regulasi dalam mengambil sebuah kebijakan untuk mensukseskan pendidikan agama Islam. Ya, baik. Menarik apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu, bahwasanya tadi kesepakatan 3 menteri dalam hal ini Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Agama, dan juga Menteri Dalam Negeri. Nah, sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya melalui SKB 3 menteri ini ya menetapkan bahwasanya memang lembaga-lembaga pendidikan itu memang diberikan kewenangan, memberikan pengawasan, diberikan kontrol. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu apa yang kemudian kewenangan apa yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan. Kewenangan yang dimaksud di sini diberikan oleh pemerintah dalam hal kontrol dan pengawasan terhadap pengendalian pendidikan, yaitu diberikan kewenangan kepada lembaga Departemen Agama untuk mengatur bagaimana kurikulumnya. Ya, kurikulum yang pertama ya. Ya, yang pertama. Nah, kemudian juga ini untuk pengadaan tenaga pengajar itu berikan kewenangan kepada Departemen Agama untuk mengangkat tenaga pengajar dalam hal pengendalian pendidikan agama Islam. Oke, jadi yang pertama adalah lembaga pendidikan diberikan kewenangan untuk mengatur kurikulumnya sendiri terkait dengan agamanya, ya, seperti itu, pendidikan agamanya ya. Kemudian yang kedua terkait dengan lembaga pendidikan diberikan kewenangan untuk mengatur, memberikan juga dikontrol dalam hal tenaga pengajar ya, seperti itu ya. Baik Ibu, terima kasih apa yang telah disampaikan. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui juga di masa Orde Baru ini ya banyak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini ya memang pemerintah memberikan izin kepada sekolah untuk para pelajar yang muslimah untuk memakai jilbab ya, seperti itu. Kemudian adanya dukungan pemerintah terhadap pendirian lembaga-lembaga Islam, dalam hal ini Ormas Islam, kemudian Bank Islam dan lain sebagainya. Baik, menarik sekali Bu apa yang kemudian disampaikan sebagai pembahasan kita pada siang hari ini terkait dengan isu kita, terkait dengan perbincangan kita, yaitu mengenai kebijakan pendidikan Islam di masa pemerintahan Orde Baru. Mungkin ada hal-hal yang lain yang sifatnya ingin disampaikan oleh Ibu, kebijakan-kebijakan seperti apa sih yang menyangkut terkait dengan lembaga pendidikan dalam hal ini. Mungkin ada komentarnya Ibu. Terkait dengan kebijakan lain yang diambil pemerintah dalam pendidikan Islam, khususnya
bahwa pada masa pemerintahan Orde Baru perhatian pemerintah itu lebih fokus pada pendidikan formal. Oh iya. Ya, seperti itu, pendidikan formal yang jadi diutamakan. Kendati pun ada pendidikan informal juga, Oh, seperti tapi perhatian pemerintah agak kurang, jadi lebih fokus pada penyelenggaraan pendidikan formal. formal. Oh iya, jadi pemerintah menganggap pendidikan formal itu penting ya, Iya. dalam hal ini seperti madrasah, kemudian pesantren, Iya, seperti itu. Jadi memang di masa ini, di masa Orde Baru ini memang perhatian pemerintah lebih fokus kepada sekolah-sekolah formal atau sekolah resmi. iya, Jadi, baik. Jadi memang tanpa mengenyampingkan sekolah-sekolah informal, begitu ya, seperti itu. Jadi non formal yang mereka fokuskan, yang informalnya atau non formalnya mereka juga tidak lupakan. iya, Ya, seperti itu. iya, memang terbukti bahwa di masa ini ya, pemerintah itu banyak mendirikan lembaga-lembaga Islam ya, seperti Badan Amil Zakat, Infak Sedekah Nasional, seperti itu. Kemudian berdirinya lembaga Islam, seperti juga mendirikan sebuah organisasi ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Iya, Oke, baik. terbukanya bank-bank Islam, Iya, seperti Bank seperti itu. Muamalah. Iya. Iya. Sangat menarik lebih ke sini apa yang kita diskusikan. Nah, tentunya lembaga-lembaga pendidikan yang sifatnya formal itu tentunya apakah masih ada pengaruh-pengaruh politik di dalam lembaga pendidikan tersebut. Mungkin ada komentar. Terkait dengan pengaruh politik terhadap lembaga pendidikan Islam di sini, pendidikan formal, Ya, ya pemerintah agak memberikan pembatasan. Nah, dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena pemerintah khawatirnya kalau terpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. betul. Oke, jadi Pemerintah membatasinya. jadi ada pembatasan ya, Iya. pengaruh politik di dalam Iya, iya, lembaga pendidikan tersebut. iya. Jadi agar supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya politis. Iya. Ya, seperti itu. Dan pemerintah yang sangat mengkhawatirkan di sini adalah takutnya kalau ada pengaruhnya terhadap kepentingan pemerintah. Oh, betul. Iya. Jadi jangan sampai kebijakan yang harusnya pro dengan pendidikan tetapi dipolitisasi Ya, ya pendidikannya ya, seperti itu. Baik. Jadi ya sebagaimana kita ketahui bahwasanya di era ini, di masa Orde Baru ini memang lembaga pendidikan Islam itu sudah mulai muncul di permukaan, sudah mulai berbeda dengan ketika di masa Orde Lama. iya. Ya, jadi banyak lembaga-lembaga Islam yang kemudian berdiri di masa ini, seperti itu. Nah, kemudian sesuai dengan peraturan kesepakatan 3 menteri tadi, SKP 3 menteri yang mengatasnamakan bahwa lembaga atau pendidikan agama itu harus dimulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ya. Ya, mungkin itu saja Bu apa yang kita diskusikan hari ini, menjadi penting untuk kita publish ke publik bahwasanya memang penting kebijakan pendidikan Islam di masa Orde Baru ini untuk diketahui bersama. Bagaimana juga di masa ini keterlibatan organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah, NU ya itu sangat berperan, diberikan ruang untuk terlibat aktif di dalam membicarakan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Oke, siap, seperti itu. Jadi ya akan itu kebijakan Islam ini memang tentunya mencerminkan bahwasanya dominasi pemerintahan itu dalam mengendalikan sistem pendidikan secara umum, seperti itu. Artinya memang pendidikan Islam itu di masa ini memang sangat dibutuhkan pada masa ini. Jadi mungkin itu Ibu yang bisa kita diskusikan pada hari ini, atau ada yang ingin disampaikan sebelum kita
tutup kegiatan kita pada hari ini? Yang saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan ini, jangan sampai ada intervensi bahwa cuman pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan Islam. Yang sesungguhnya adalah yang punya tanggung jawab itu semua warga negara. Baik. Mungkin saja Ibu yang bisa disampaikan. Jadi artinya Ibu menyampaikan bahwasanya yang berperan aktif bukan hanya pemerintah dalam hal ini di era sekarang, bukan hanya di Orde Baru, tetapi keterlibatan semua elemen masyarakat dan juga warga negara Indonesia harus memiliki peran aktif di dalam mengembangkan, memajukan pendidikan Islam. Ya, terima kasih Ibu. Apa yang kita diskusikan hari ini mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada semua. Terima kasih Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dalam hal ini mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Saya Iman Aruman dan Ibu Rante Mapasanda pamit undur diri dari layar kaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.